Halo, selamat malam pemirsa, kembali lagi bertemu dengan kami di Talk to iNews dan malam hari ini bersama dengan saya Zaki Hussein. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan juga dialog dengan narasumber kita yang terpercaya membahas mengenai permasalahan yang tengah menjadi pembicaraan di Indonesia saat ini. Dengan tema kami adalah #KamiIndonesia. Sebelum kita memulai dialog malam hari ini, kita awali dengan informasi yang pertama. Informasi yang pertama malam hari ini pemirsa datang dari Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah jajaran penegak hukum dipanggil ke istana untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi. Dan pertemuan tersebut diduga konsolidasi situasi keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu ada berbagai informasi lainnya pemirsa. Yang pertama, setelah tadi mengenai pertemuan, yang kedua adalah 19 orang terdakwa kasus vaksin palsu menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Bekasi dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan 3 terdakwa lainnya akan menjalani sidang pada Senin pekan depan. Pengadilan Negeri Bekasi kembali menggelar persidangan kasus vaksin palsu dengan menghadirkan 16 terdakwa dan 3 terdakwa akan disidang pada Senin pekan depan. Pada sidang perdana pekan lalu, jaksa penuntut umum mendakwakan kepada produsen, penyalur, penjual yang menjadi terdakwa dengan dakwaan pelanggaran pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Persidangan hari ini berlangsung di 3 ruangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain itu ada terdakwa yang melakukan eksepsi atas keberatannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Pada pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di beberapa persidangan berasal dari saksi pelapor, saksi fakta dan juga penyidik dari kepolisian. Dari Jakarta, Wahyudi Ritonga Andika Aji Fatahillah, MNC Media memberitakan. Baik pemirsa, dari persidangan sidang vaksin palsu hari ini kita beralih mengenai pengunggah video pidato Ahok yaitu Buniani yang penuhi panggilan pemeriksaan kepolisian terkait posisinya sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik Jumat pagi. Buniani telah melaporkan Ketua Advokat dan Tim Ses Ahok Jarot, Muanas Alaidin dan Romli ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah memotong dan mengedit video pidato Ahok yang diunggah. Menurut kuasa hukum Buniani, ia menilai seharusnya proses hukum yang menimpa kliennya harus dihentikan sejalan dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Namun kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut karena dinilai memiliki substansi yang berbeda dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Otomatis gugur karena udah tersangka. Ini beda laporan. Kan Pak Ahok itu sebagai tersangka, secara tidak langsung apa yang dituduhkan kepada Pak Buni ini terbantahkan. Malah kepolisian sekarang menaikkan status penyidikan dan sudah gelar perkara atas laporan Pak Buni terhadap orang-orang yang memfitnah, ya, mencemarkan nama baik, gitu. Nah, Pak Buni melaporkan 2 orang, saudara Muanas Alaidin dan Guntur Romli, yang diduga mencemarkan nama baik melalui transmisi elektronik. Selanjutnya pemirsa, 2 hari pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam pertemuannya dengan pengurus MUI, Kapolri menjamin penyelesaian proses hukum Ahok secepatnya. Sehingga beliau juga menghimbau sejumlah atau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi. Setelah 1 jam lebih melakukan rapat tertutup, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama Ahok murni pelanggaran hukum dan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Tidak ada kaitannya dengan isu SARA ataupun pilkada. Kapolri menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan bijak dalam menyikapi setiap proses hukum yang dilakukan kepolisian. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ketua Umum dan segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia bahwa kasus itu sudah kita gelar dan kemudian sudah kita sampaikan hasilnya, yaitu ditingkatkan menjadi penyidikan dan
akan menetapkan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil secara resmi hari Selasa minggu depan. Melalui pendapat keagamaannya, senada dengan kepolisian, MUI menegaskan bahwa akan terus mengawal proses hukum Ahok dan menekankan bahwa kasus ini murni ranah hukum tanpa membawa isu SARA. Sementara hari ini ribuan umat muslim melaksanakan istighosah dan doa bersama di halaman Monumen Nasional Jakarta. Istighosah berlangsung sejak pukul 7.30 pagi hingga pukul 9 pagi tadi. Pelaksanaan istighosah ini diikuti oleh 30.000 umat. Pelaksanaan istighosah dan doa bersama ini dilakukan serentak dengan tujuan untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian, dan persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kegiatan doa bersama ini tidak hanya dilakukan oleh umat muslim di Monas, melainkan juga dilakukan serentak dengan umat Kristiani yang juga menggelar doa bersama. Salah satunya yang berlangsung di Gereja Katolik Katedral Jakarta bagi pemeluk agama Kristiani dan di Pura Mustika Dharma Cijantung bagi pemeluk agama Hindu. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selanjutnya pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah jajaran penegak hukum lainnya. Diduga pertemuan tersebut adalah konsolidasi situasi keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Secara tertutup, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah jajaran penegak hukum dipanggil ke Istana Presiden untuk melakukan pertemuan dengan Presiden. Sejumlah rencana aksi unjuk rasa bela Islam Jilid 3 di 2 Desember kembali direspon pemerintah. Menko Polhukam Wiranto menilai aspirasi para demonstran sudah dilakukan pemerintah sehingga tidak ada lagi alasan adanya aksi demonstrasi lainnya. Jika ada demonstrasi lanjutan, maka proses tersebut tidak pada tempatnya. Aksi demonstrasi diperbolehkan tapi tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Dan jika mengganggu ketertiban di tempat umum berhak kepolisian tidak memberikan izin. Itu dia beragam informasi terkini untuk hari ini pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan dialog di Talk to iNews. Tetaplah bersama kami.